A. Pengertian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. B. Unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan tersebut diadakan oleh segala badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap para pelanggar peraturan tersebut sangat tegas. C. Ciri-ciri hukum ada dua, yaitu yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan tersebut mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Yang D. Tujuan hukum. Menurut Profesor Subekti SH, hukum itu berkaitan dengan mengabadikan diri kepada tujuan negara yang terdapat di dalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan lainnya adalah agar bisa dalam menjamin adanya kepastian hukum yang ada pada masyarakat, dan hukum tersebut mestilah juga bertumpu pada asas-asas keadilan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. A. Pengertian media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan. Perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Ada dua jenis media massa. Yang pertama adalah media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara tidak periodik, seperti buku, pamflet, selebaran, spanduk, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik, seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Yang B. Pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. C. Ruang lingkup hukum media. Yang pertama, menurut Umar Seno Aji menyebutkan bahwa hukum pers meliputi beberapa pengertian, di antaranya yaitu aturan-aturan mengenai publikasi. Peraturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan peraturan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat, dan kebebasan pers. Karena itu, hukum pers di sini berkaitan dengan konstitusi negara yang pada gilirannya membawa hukum pers berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, ruang lingkup di Amerika Serikat. First Amendment Amerika Serikat memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas. Pers di Amerika pada mulanya menjadi alat propaganda dari kekuatan politik yang saling bermusuhan. Karena itu, untuk mengatasinya, muncul gagasan bahwa pers harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya dan tidak lagi melindungi kepentingan kelompoknya. Agar pers dapat menjadikan fungsinya agar tetap kritis, maka pers harus bebas dari sensor pemerintah. Itulah yang mendasari lahirnya First Amendment Amerika Serikat. Yang ketiga, batasan istilah hukum media. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya dengan komunikasi massa, apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa, sebenarnya tidak ada suatu batasan yang pasti. Hal ini tergantung pada bidang apa yang hendak menjadi kajian. Istilah hukum pers merujuk pada hukum yang mengatur tentang keberadaan pers cetak dalam segala aspeknya.
Istilah hukum komunikasi berarti hukum itu mengatur tentang komunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi. D. Pengaturan pers atau media. Media atau pers sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi kepentingan publik atau umum, pers merupakan ruang publik sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan dari sisi kepentingan bisnis, pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya mencari laba dari sistem ekonomi kapitalis. Reformasi hukum pers di Indonesia. Alasan dilakukannya reformasi hukum pers di Indonesia didasarkan pada 5 hal. Yang pertama, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dijamin. Yang kedua, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, pers nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, karena pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia. Yang kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. A. Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. B. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Namun, dengan makin berkembangnya media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Ada beberapa penyebab terjadinya ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dunia jurnalistik cetak, yaitu yang pertama, pers cetak lebih dulu lahir daripada pers penyiaran, karena lembaga pers cetak memang lebih dulu lahir daripada lembaga pers penyiaran. Yang kedua, sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. C. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviasche Novels tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Saat bersamaan, maka sejarah hukum media dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement voor het drukwerken in Nederland Indië tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Fungsi pers. A. Fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Khalayak akan melakukan cara-cara untuk memperoleh informasi, yaitu dengan berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan telah membuat media massa bertransformasi menjadi bentuk digital, sehingga lebih mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. B. Fungsi pers untuk mendidik. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. C. Fungsi pers untuk menghibur. Ketika khalayak merasa jenuh, maka akan mencari hiburan, yaitu materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Biasanya terdapat dalam bentuk tajuk rencana, cerpen, karikatur, dan lain-lain. D. Fungsi kontrol sosial.
dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Maksudnya adalah pers nasional sebagai lembaga nasional melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Pers untuk mempengaruhi dalam artian pers memegang peranan penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Fungsi pers di Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi sebagai berikut. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Karakteristik pers. Yang pertama, proses komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, media menimbulkan keserempakan. Yang keempat, pesan bersifat umum. Yang kelima, khalayak heterogen. Yang keenam, pesan-pesan yang disiarkan media cetak bisa disimpan. Yang ketujuh, pesan-pesan yang disiarkan media elektronik bersifat sekilas. Yang kedelapan, daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan daya persuasi media elektronik. Peran umum pers. Yang pertama, kolaborasi adalah peran yang dimainkan pers ketika sebuah negara, bangsa baru terbentuk dan tidak aman, masa perang, dan lain sebagainya. 2. Pengawasan lingkungan adalah peran yang dimainkan pers yang secara khusus dirancang sebagai penasihat, pengawas, dan pengatur agenda ketika kekerasan moral dan tatanan sosial ditampilkan. Yang ketiga adalah fasilitator, adalah peran media di mana jurnalis mencari untuk menciptakan dan mengelola debat publik atau esensi publik atau gerakan jurnalisme sipil. Yang keempat, kritikus, adalah peran media ketika jurnalis menyelidiki dalam sebuah cara yang radikal mengenai berbagai asumsi atau premis dari sebuah komunitas. Dewan Pers. Pengertian Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Pembentukan Dewan Pers dimaksudkan untuk memenuhi hak asasi manusia karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada zaman Orde Lama, Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Fungsi Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers nasional. Pada zaman Orde Baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah, yaitu masih menjadi penasehat pemerintah terutama untuk Departemen Penerangan. Pada zaman Reformasi, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi Dewan Pers berubah menjadi 1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. 2. Melakukan pengkajian untuk perkembangan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 6. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Yang ketujuh, mendata perusahaan pers. Kemudian ada anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Struktur kelembagaan Dewan Pers ada 4. 1.
Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. 2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Yang keempat, Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. B. Sejarah Dewan Pers. Dewan Pers lama memutuskan untuk mengadakan prakarsa guna memfasilitasi pembentukan Dewan Pers baru yang independen dan membentuk Badan Pekerja Dewan Pers. Selanjutnya, Badan Pekerja Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi pers yang kemudian disepakati bahwa setiap anggota organisasi wartawan memilih dan mencalonkan paling banyak 2 orang dari unsur wartawan dan 2 orang dari unsur masyarakat. Pada sidang pleno ke-45 Dewan Pers lama, selanjutnya memutuskan untuk menyeleksi para calon anggota Dewan Pers baru yang memenuhi kriteria Badan Pekerja Dewan Pers. Setelah ditetapkan, Dewan Pers lama menyalonkan kepada Dewan Pers baru untuk mempertimbangkan kemungkinan membentuk apabila ditetapkan, yaitu membentuk komisi-komisi Dewan Pers untuk menanggulangi masalah-masalah khusus. C. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Dalam upaya mengembangkan dan menjamin kebebasan pers, Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional. Dewan Pers memiliki fungsi: yang pertama, menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Yang kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. 3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. D. Etika Dewan Pers. 1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Mengapa di Indonesia dibentuk Dewan Pers? Karena Dewan Pers memiliki fungsi untuk menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. 2. Mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. 3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Apa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pers? Tugas tanggung jawab pers yaitu 1. Mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. 2. Mengembangkan amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan tanda jurnalistik profesional. 3. Setiap kegiatan pers harus menghormati hak asasi setiap orang dan harus bertanggung jawab kepada publik. Wewenang Dewan Pers yaitu 1. Mendampingi pemerintah dalam bersama-sama menetapkan kebijaksanaan umum tentang pers. 2. Mendampingi pemerintah dalam bersama-sama menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kewartawanan dan pengusahaan pers.